wabarakatuh. Iya. Tahukah kalian bahwa bisnis finansial merupakan suatu bisnis pengelola uang atau dana yang bahkan berhubungan dengan perputaran uang dunia, di mana yang artinya tidak lepas dari perekonomian dan informasi global. Dan ternyata kita sebagai masyarakat pun bisa mengambil keputusan dari sana dengan membuat salah satu bisnis yang disebut trading. Nah, penasaran nggak nih? Nah, makanya itu saya Cudya Nur Karima ingin berbagi sedikit informasi tentang ide bisnis saya yang bernama trading ini. Nah, kalian tahu apa sih itu trading? Nah, jadi trading ini adalah aktivitas yang dilakukan di pasar finansial, di mana kegiatan ini bukanlah sekedar proses jual beli barang atau jasa biasa. Tujuan aktivitas ekonomi ini adalah melakukan jual beli dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, apa saja sih sebenarnya keuntungan dari bisnis trading ini? Nah, pertama, keuntungan yang bisa masuk akalnya adalah waktu yang sangat fleksibel atau bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan saat tidur atau liburan pun bisnis ini bisa dijalankan. Bisnis ini pun fleksibel dari segi biaya, waktu, tenaga, bahkan tempat sekalipun, karena hanya menggunakan smartphone, laptop, komputer, dan tentunya internet. Nah, dan ternyata bisnis ini bisa menjadi sumber penghasilan sampingan. Jadi Anda tidak perlu nih melepaskan pekerjaan utama ataupun kesibukan lainnya, karena bisnis ini sewaktu-waktu bisa Anda jalankan jika sudah memiliki waktu luang untuk menghasilkan uang tambahan yang kemungkinan bisa lebih besar dari gaji Anda. Nah, untuk modal bisnis trading ini ternyata tidak harus dimulai dengan dana yang besar, sebab Anda bisa memulainya dengan langkah kecil terlebih dahulu. Dimana karena dalam bisnis ini Anda pun harus mempelajari dan paham betul tentang tips dan trik sukses bermain di pasar finansial ini. Kebebasan finansial pun memberikan beberapa tawaran tentang barang atau item yang ingin ditradingkan. Antaranya ada saham, mata uang, termasuk dolar, serta komoditi emas dan minyak yang bisa dimanfaatkan. Nah, dalam hal ini pun kita bebas melakukan bisnis secara individual atau ingin mengembangkan secara tim dengan aplikasi agar memberikan kesempatan bagi yang lainnya untuk mencoba. Kalau kalian bertanya, apa sih yang membuat aku tertarik dengan bisnis finansial ini? Karena menurut saya, yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi itu tidak akan ada matinya. Bahkan karena tersebarnya virus corona ini sebagai contoh ya, yang mendunia pun bisa mengakibatkan guncangan global dan keuangan. Dan lagi bisnis ini dapat membuat kita aktif dalam mengetahui tentang informasi dan kejadian yang berhubungan dengan ekonomi. Jadi Anda akan selalu update tentang berita global yang terjadi. Nah, jika nantinya Anda sudah ahli dalam menganalisa pergerakan harga di pasar finansial, Anda pun dapat membuka jasa analisa atau biasa disebut dengan istilah broker dengan tim Anda. Entah lewat website atau aplikasi pun bisa, namun harus legal dan terjamin aman ya teman-teman. Jadi akan lebih mudah membantu masyarakat yang ingin mengikuti bisnis ini tanpa repot harus menganalisa karena sudah adanya tim analisa atau broker. Dan penyedia jasa broker pun akan dibayar jasanya sesuai yang ditetapkan setelah keuntungan didapat oleh para investor. Untuk market size-nya sendiri, sebenarnya ini cocok untuk siapapun yang ingin memiliki kerjaan sampingan untuk mengembangkan dananya. Dan untuk orang-orang yang suka menganalisa atau cenderung lebih update tentang berita global. Nah, apalagi ini hanya dilakukan secara online, jadi informasi dan pergerakannya bisa diketahui secara nyata detik itu juga. Maksudnya pergerakan harganya itu jelas terlihat dan pergerakannya itu bisa dipantau langsung secara online. Nah, untuk model bisnisnya itu bisa lewat aplikasi atau website. Bentuknya akan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah itu merupakan grafik atau teknikal, analisa teknikal, indeks mata uang dolar, menggunakan indikator di dalam sana.
Nah, di situ kalau brokernya pasti tahu cara bacanya, bagaimana pergerakan harganya yang akan jalan ke depannya, entah itu untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang. Nah, daftar pantaunya ada beberapa macam. Bisa kita lihat di sini ada beberapa mata uang, saham, ATM, BRI, Telkom, dan ada juga komoditi, serta forex. Nah, dari pergerakan seperti inilah kita bisa mendapatkan keuntungan entah sebagai investor atau pemilik penyedia jasa, bahkan sebagai pemilik aplikasi ataupun website. Dengan begini kita tahu bahwa yang kita tradingkan ini memang jelas adanya dan nyata diperlukan untuk perekonomian, namun dapat dimanfaatkan pula. Nah, kalau secara diri saya sendiri untuk memulai bisnis ini yang sudah saya punya meskipun sedikit pengetahuan tentang sumber informasi pergerakan harga pasar finansial. Antaranya ada website dan aplikasi. Website untuk informasi biasa saya bukanya di Forex Factory, cnbc.com, Vibis News, dan mobilerouters.com. Sedangkan aplikasi untuk mengetahui pergerakan harga atau analisa harga itu bisa dibuka di aplikasi TradingView, aplikasi MetaTrader, dan aplikasi Finance. Sebenarnya banyak aplikasi lainnya, tapi hanya ini yang saya tahu sejauh ini. Nah, untuk aplikasi tradingnya pun sangat banyak. Jika ingin deposit atau investasi pengembangan dana, sangat banyak. Namun kalian harus mencari tahu aplikasi yang resmi atau legal. Jangan sampai salah tempat untuk berbisnis finansial. Nah, kalian harus cari tahu dulu latar belakangnya nih, apa saja aplikasi trading dan dari mana sumber serta izinnya. Jangan sembarangan memasuki aplikasi. Strategi untuk menarik konsumen ya tentu saja yang utama adalah promosi, tapi kita pun harus memberikan bukti transaksi keuntungan dari hasil yang kita tradingkan. Contoh, kita hari ini trading untuk transaksi, saat kita mendapatkan keuntungan baru kita bisa mempromosikan gitu. Nah, juga bisa dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut tentang ekonomi dunia yang mendorong pergerakan finansial. Karena secara logis orang-orang pun berpikir ekonomi tidak akan pernah mati, apalagi tentang uang dan emas yang berbanding terbalik pergerakannya. Nah, contoh nih, kamu menawarkan bisnis trading ke seorang paman yang sudah pensiunan. Tapi setelahnya kamu bahas lagi tentang pergerakan ekonomi agar masuk di akal. Contoh, Pak, kok Bapak nggak kembangin modal aja di bisnis trading sih? Tahu nggak Pak, kemarin emas bisa naik sampai tembus 1 juta loh, dari pertengahan tahun 2020 sampai awal tahun 2021. Ya, karena ekonomi sedang buruk Pak, makanya dolar yang mata uang mendunia malah melemah dan peminat emas yang naik karena para investor berpindah minat. Andai aja Bapak kembangin modal dengan masuk di trading XUL 10 atau biasa disebut emas, satuannya emas. Pasti Bapak sudah untung banyak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisnis seperti ini bisa secara individual ataupun dengan tim. Tapi saya pribadi ingin membuat bisnis ini bersama tim saya, di mana akan ada website yang akan saya kembangkan, juga aplikasi trading yang mudah dipelajari, serta jasa analisa pergerakan pasar finansial. Untuk modalnya, jika ingin membuka bisnis ini, jika secara individual, maka Anda perlu mendownload aplikasi trading, juga harus tahu cara menganalisis sendiri dengan modal minimal 5 juta. Namun tidak langsung dipakai semua, karena Anda bisa pasang sekitar 10%, atau mungkin lebih, tergantung para investor yang ingin melakukan tradingnya. Nah, dari modal yang akan digunakan untuk trading, jadi tidak dipakai semua. Tergantung investornya. Jika ingin secara tim, mungkin yang Anda perlukan adalah modal untuk membuat website, aplikasi, juga promosinya, karena kita akan dibayar sesuai jasa yang dipakai. Misalkan ada seorang investor yang ingin deposit di aplikasi dan tidak ingin repot menganalisa, maka dia bisa konsultasi ke jasa analisa atau broker yang paham tentang pergerakan harga. Nah, jika dia setuju membayar jasanya, contoh nih, ada seorang investor mau transaksi. Nah, persetujuannya di aplikasi itu kalau ingin menggunakan jasa analisa, mereka harus membayar 10% dari keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi,
saat mereka menggunakan jasanya untuk transaksi, dan jika pembeliannya sudah terjual di sana dan dapatkan keuntungan yang besar, maka keuntungannya ini akan dipotong 10% untuk brokernya, dibayar untuk penyedia jasanya, seperti itu. Nah, dari penjelasan saya, menurutnya kalian bagaimana tentang ide bisnis saya? Silakan komen di bawah. Sekian dari penjelasan saya mengenai ide bisnis yang saya inginkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Cutia Nur Karima, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.